Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pressure drawdown atau uji alir. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Mas Noval, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Novel Septian, NIM 2001003. Baik, perkenalkan nama saya Krio Septiana, NIM saya 200-114. Dan ada saya, Cynthia Ayu Wiryatama, dengan NIM 200-164. Yang pertama kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari pressure drawdown. Pressure drawdown sendiri adalah uji pressure yang biasa dikenal dengan drawdown test, yaitu dengan dimulai menyamakan semua tekanan di dalam reservoir dengan cara sumur ditutup untuk sementara waktu. Kemudian surface valve di kepala sumur dibuka. Tujuan dari pressure drawdown sendiri itu ada untuk menentukan nilai K atau permeability, menentukan nilai S atau skin factor, menentukan nilai FE atau flow efficiency, dan menentukan nilai RI atau radius investigation. Selanjutnya ini adalah dari flow line-nya drawdown dengan PBU. Untuk selanjutnya bisa dijawab oleh Mas Noval. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada pelaksanaan drawdown test. Yang pertama yaitu pada air konstan setelah tekanan seragam. Terlebih dahulu harga tekanan awal atau PI diukur. Selanjutnya, lalu sumur diproduksi dengan menjaga laju air di kepala sumur konstan. Selanjutnya, selama menjaga laju air konstan, harga tekanan air di dasar sumur PWF dicatat. Di sini ada persamaan. Di sini ada rumus PI dikurang PWF sama dengan 162,6 dikali QO dikali BO dikali viskositas dibagi KH dalam kurung log dalam kurung KC dibagi porositas dikali viskositas dikali T dikali N kuadrat kurang 3,23 ditambah 0,869 dikali S itu kurang. Di sini ada penjelasan yaitu PI, ini mana PI tekanan reservoir awal atau PSI, PWF tekanan air dasar sumur, QO laju alir minyak, CT kompresibilitas total, BO faktor volume formasi minyak, S itu faktor skin, K itu permeabilitas, H itu ketinggian. Ini ada porositas dari jari-jari sumur. Next.
Ini ada pembahasan. Terdapat dua variabel parameter yang berubah, yaitu waktu T dan tekanan alir dasar sumur atau PWF yang sebelumnya telah dicatat terlebih dahulu. Kemudian kedua variabel ini diplot dengan kertas semilog dengan sumbu X adalah time atau jam dan sumbu Y adalah PWF. Grafik yang terbentuk akan menyerupai garis lurus dengan kemiringan tertentu. Mencari harga permeabilitas. Harga QO, BO merupakan data. M adalah kemiringan grafik semilog plot antara PWF versus T. Sehingga dengan memasukkan nilai M dan QO, BO, intensitas OH, maka harga permeabilitas K akan diperoleh. Mencari skin factor. Jika nilai S positif, berarti sumber yang diteliti dalam keadaan rusak. Sedangkan jika nilai S negatif, berarti sumber yang diteliti mengalami perbaikan, seperti pada sumber dengan stimulasi pengasaman dan perekahan hidrolik. Nah, mencari flow efisiensi. FE sama dengan PI dikurang PWF dikurang delta PS dibagi PI dikurang PWF. Dimension plus delta PS sama dengan 141,2 dalam kurang QO, BO, kapasitas dibagi K dikali H. Satuannya PSI. RI sama dengan K dikali T TM dibagi 984 dikali porositas dikali viscositas dikali C T. Kurang agar setengah. Satuannya fit. Next. Di sini ada contoh studi kasus. Contoh kasusnya itu sebuah sumber berproduksi konstan pada Q sama dengan 300 STB per D. Sejumlah set data waktu dan data tekanan air di dasar sumur yang diketahui adalah sebagai berikut. Di sini diketahui RW sama dengan 0,3 feet, intensitasnya 0,5 CP, hanya 20 feet, CT-nya sama dengan 1,5 dikali 10 min 6 PSI, PI-nya di sini 2000 PSI, B-nya itu 1,2 RB per STB, porositasnya 0,3. Dengan data-data di atas tentukan harga MK, PWF, T, S, FE, RI. Apa? Ini sesuai dengan tabel di samping. Next. Di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu langkah pertama, plot pada semilog antara time versus PWF. Penggambaran secara resmi log dimaksudkan agar titik-titik hasil plot berkecenderungan membentuk garis lurus. Lihat gambar 3. Tarik garis lurus pada titik-titik berkecenderungan sama sehingga dapat harga kemiringan M sama dengan 29,2 PSI. Yang ketiga, penentuan permeabilitasnya menggunakan rumus berikut sebagai berikut. Yang keempat, penentuan nilai skin factor dan PWF. T sama dengan 1 hor. Tentukan dahulu PWF dari grafik pada T sama dengan 1 hor adalah PWF. Sama dengan 1743 PSI. Skin factor. Next. Penentuan flow efficiency atau FE. Rumusnya itu delta P S sama dengan 1,2 dikali QO, BO viscositas dibagi K dikali H. Selanjutnya dapat ditemukan jawaban itu 760,1 PSI. Kalau habis itu langsung dicari nilai FE-nya dengan rumus PI dikurangi PWF dikurangi delta PS dibagi PI dikurang PWF. Dimasukin data-datanya
Lalu dapat ditemukan jawabannya 0,74. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Krisna. Di sini ada penentuan radius investigation dari grafik TM didapat sebesar 18 jam. Berikut di sini kita lihat ada hitungan dan rumusnya. Memuat data laju aliran selama analisis transient tekanan menggunakan KA, PPA, Sapphire. Nah, di sini berikut ada langkah-langkahnya juga. Langkah yang pertama, data laju aliran dimuat dari spreadsheet di sumber data yang ditunjukkan pada di bawah ini. Kedua, laju aliran di STB per day, stock tank barrel per day, ditampilkan di bidang B di sumber data yang ditentukan. Yang ketiga, gratis dipilih untuk format baris. Yang keempatnya, durasi langkah dipilih untuk menentukan format waktu. Next. Next, Mbak. Nah, berikut memuat data tekanan selama analisis. Oke, kita lanjut. Dari batu reservoir, fluida, dan lubang sumur, parameter yang digunakan untuk analisis transient tekanan. Nah, bisa kita lihat sendiri ya di beberapa tabel ini. Nah, tabel 2, daftar sejarah build up test. Di sini ada tabel daftar sejarahnya, bisa kita lihat bersama. Ada model parameternya, nilai, ada satuannya, dan well dan wellborn parameter sumur yang diuji. Ada tabel reservoir dan boundary parameter, dan ada tabel derived and secondary parameters. Next, Mbak. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Mas Nunung, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nunung Trindatman Santoso dengan NIM 200-196. Saya ingin bertanya tentang grafik PDD dan PBU, kenapa berbeda ya, Mbak? Mungkin bisa diperlihatkan kembali, Mbak, slide-nya di berapa, Pak? Baik, bentar ya, Mas. Oke. Nah, yang ini. Oh iya, saya ingin bertanya, Mbak, kenapa grafiknya itu kok yang PDD berbeda dengan build up, Mbak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih untuk Mas Nunung atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali ini pertanyaannya. Mungkin yang lain, Mas Krisna atau Mas Novel ingin menjawab atau gimana? Ditampung dulu. Mbak, ditampung dulu mungkin, Mbak. Ditampung dulu aja, Mas. Baik, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, Mas Jericho, silahkan untuk pertanyaannya. Saya mau bertanya ya, Pak. Apa sih keuntungan sama kekurangan dari PDD tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mas Jericho. Kalau gitu langsung dijawab apa gimana ini untuk Mas Krisna dan Mas Noval? Boleh langsung dijawab. Mencoba jawab ya, Mbak ya. Iya, silakan untuk dijawab. Oke, dari pertanyaan. Baik, kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan tadi. Mas Krisna, apakah ingin menjawab atau Mas Noval? Baik, Mbak. Saya mencoba menjawab ya, Mbak, dari pertanyaan Mas Yeriko tadi tentang kekurangan dan kelebihan. Itu untuk kelebihannya itu bisa tetap memproduksi minyak dibanding pressure build up test. Dan kekurangannya itu tidak bisa mempertahankan laju alir agar selalu tetap selama proses pengujian berlangsung.
Jadi begitu Mas tentang kelebihan dan kekurangannya. Apakah jelas? Sepertinya untuk Mas Jericho terkendala koneksi, tapi mungkin sudah jelas. Makasih Mbak. Oh ya, Jawabannya sudah sangat jelas sekali. Oke, baik Mas. Terima kasih juga atas pertanyaannya Mas. selanjutnya untuk pertanyaan dari Mas Nunung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nunung. Bedanya PDD dan PBU yang grafik ya. Di sini saya akan menjawab. Jawabannya itu karena PBU itu cenderung naik grafiknya. Karena yang lagi dibahas ini itu kita lagi build up. Kita ketahui pas TI akan naik dan drawdown pasti akan cenderung turun sesuai dengan namanya. Mungkin itu jawabannya Mas Nunung. Gimana? Untuk Mas Nunung, bagaimana? Apakah sudah puas atau masih ada sanggahan lainnya? Kamsia, mungkin sudah cukup dari saya. Ya, terima kasih Mas Nunung atas pertanyaannya. Moderator, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.